Kita doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kami cintai, kami bersyukur bahwa sepanjang hari ini Kau telah menjaga, merawat, mengasuh kami. Oh Tuhan, kami juga bersyukur atas penjagaan-Mu dari segala mara bahaya hari ini. Tuhan, berkatilah pembacaan hari ini dari kitab Wahyu pasal yang kelima. Tuhan, kami bisa mendapatkan makna, kami bisa mendapatkan terang apa yang mau disampaikan. Oh Tuhan, kepada kami hari ini, juga pada teman-teman yang belum bisa hadir. Kami bersyukur, kami berdoa, agar diri-Mu terus dimuliakan. Kami cinta padamu Tuhan, karena Engkau terlebih dulu mencintai kami. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Kita akan segera mulai. Kemarin kita sudah sampai pasal yang keempat, ya. Nanti kita bahas di akhir saja. Ini kita akan mulai dulu membaca, ya, supaya kita semua bisa mendapatkan makna dari Wahyu pasal 5 ini. Urutan sudah tersedia, teman-teman kita baca sesuai urutan tersebut ya. Wahyu pasal 5 ayat pertama. Lalu aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Aku melihat pula seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Aku pun menangis dengan sangat sedih karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis, lihatlah singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Amin. Ayat yang ke-7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima golongan kitab itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan umat dan bangsa. Kau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Lalu aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka beratus-ratus ribu dan berjuta-juta. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan di bumi, dan di bawah bumi dan di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu pun sujud dan menyembah. Haleluya. Ya, jadi pembacaan kita sampai di sini untuk porsi hari ini. Ya, kalau teman-teman sudah baca juga, ya, mungkin dari perjanjian lama kitab Yeskiel. Ya, semoga kita juga semakin mengerti apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan sih dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, saya akan buka sedikit, ya, lalu nanti teman-teman boleh sharing atau tanya jawab ya. Nanti saya coba bantu jelaskan kalau ada yang kurang mengerti. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 14 pasal 5 ini, kita melihat begitu
adalah lanjutan ya dari mengenai ini ya, kata-kata ini ya, bahwa Kristus ya, bahwa dia ya singa anak domba layak membuka rahasia ekonomi Allah. Nah, ekonomi Allah itu apa? Ya, kalau kita tahu bahwa dia punya rencana di atas manusia, nah itulah ekonomi. Seperti hari ini, ya negara punya perekonomian, yang punya perencanaan. Nah, jadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, Tuhan telah mengaturkan berbagai macam hal yang terbaik bagi kita. Namun, kalau kita bisa lihat baik-baik dalam kehidupan kita, seringkali juga ada namanya jatuh. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bangkit lagi. Ya. Oke, mungkin kita akan baca beberapa catatan lagi dulu, nggak banyak ya. Oke, kita lihat dulu gulungan ini apa sih? Ya. Kita baca lagi, ya. Lanjutkan tadi Rika berarti ya. Amin. Golongan kitab ini pasti perjanjian yang baru, surat kuasa terbesar dalam alam semesta, yang disahkan dengan darah anak domba untuk menebus gereja, Bani Israel, dunia, dan alam semesta. Kitab-kitab ini mencantumkan pemikiran Allah terhadap gereja, Bani Israel, dunia, dan alam semesta. Nah, lalu baca yang 7 meterai. Ketujuh meterai yang dimeteraikan gulungan kitab ini sesungguhnya adalah isi gulungan kitab tersebut, juga isi kitab Wahyu. Kitab Wahyu membuka dan mewahyukan ketujuh meterai ini. Nih. Oke, kita lanjutkan singa ya. Singa melambangkan Kristus, menggambarkan dia adalah laskar perkasa yang menentang musuh, seperti yang dinubuatkan. Kemenangannya membuat dia layak membuka gulungan kitab itu dan ketujuh meterainya. Nih. Oke. Lalu kita boleh baca lagi ini ya. Menang. Sebagai singa dari suku Yehuda, Kristus sudah mengalahkan iblis atau Satan, musuh Allah yang memberontak kepada Allah, dan sebagai anak domba yang menebus, dia telah menghapus dosa manusia yang jatuh. Dengan demikian, dia sudah menyingkirkan halangan untuk menggenapkan kehendak Allah. Sebab itu, ia layak membuka gulungan kitab mengenai ekonomi Allah. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Baik, kita lanjut dulu di anak domba. Silakan Axel. 62 anak domba. Dalam pasal 4, suasana di atas segala langit berpusat pada tahta Allah. Allah duduk di atasnya, siap sedia melaksanakan administrasinya di alam semesta untuk merampungkan ketetapan kehendak kekalnya. Amin. Oke, dalam pasal 5, ini ada suasana yang sama di atas segala langit setelah kenaikan Kristus. Di antara tua-tua ada seorang yang memperkenalkan Kristus kepada Rasul. Pada Rasul Yohanes sebagai singa dari suku Yehuda. Tapi dia ternyata kepada Yohanes sebagai anak domba. Sebagai singa, dia adalah laskar yang melawan musuh. Sebagai anak domba, dia adalah penebus kita. Dia berperang untuk menebus kita, kini dia sudah mengalahkan musuh dan telah merampungkan penebusan untuk kita. Terhadap musuh dia adalah singa. Terhadap kita, dia adalah anak domba. Ya. Sebab itu dia adalah singa anak domba. Amin. Oke ya. Jadi pembacaan catatan kaki sampai di sini, nanti teman-teman boleh baca lagi secara pribadi ya yang lainnya. Kalau kita lihat ya dari pasal 1 sampai pasal 5 ini sebenarnya Tuhan mewahyukan dirinya dalam banyak hal ya. Dia sebagai anak domba, dia sebagai singa ya. Dia juga sebagai bagaimanapun kondisi kita ya terus berbicara melalui roh ya. Karena itu di ayat 2 dibilang, aku melihat pula seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Ya. Jadi ini juga adalah perlambangan bagaimana hari ini ya sedang ditunjukkan kepada kita bahwa siapa yang layak membukanya, siapa yang hari ini layak hidup dengan kudus ya. Yaitu sebenarnya kita sebagai manusia yang telah dimeterai dengan darah anak domba.
yaitu ketika Kristus disalibkan. Nah, namun di ayat 3 dibilang, tapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalam. Nah, jadi ini dinyatakan ya bahwa sebenarnya pada saat itu Yohanes mendapat penglihatan bahwa tidak ada yang layak di sorga, di bumi. Nah, tapi apa? Jangan salah, dibilang apa? Di ayat 5, jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, tunas Daud, ya, telah menang. Jadi ini lengkap ya, singa dari suku Yehuda, ya tunas Daud, dia menang. Ini menunjukkan bahwa adalah nubuat dari bagaimana ketika Yesus dia disalibkan, dia mematahkan dosa, ya, menghancurkan iblis di bawah kakinya. Ya, ketika dia disalib, ketika dia mencucurkan darah dan air, sebenarnya kita juga telah menang. Nah, namun kenapa hari ini banyak orang masih gagal, masih kalah dengan dosa? Karena kurangnya mengaplikasikan darah Kristus. Jadi tadi kita baca sampai 14. Nah, ini mungkin saya bukan sampai di sini. Apakah ada teman-teman yang mau sharing atau tanya? Silahkan. Oke. Nah, kalau gitu saya tanya ya. Saya tanya coba teman-teman dapatnya nih. Oke. Di dalam ayat 8 dibilang kan, ketika ia mengambil golongan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Nah, orang-orang kudus yang dimaksud di sini, orang-orang kudus yang mana? Atau siapa? Ada yang bisa jawab, bantu? Oke, ya. Jadi orang-orang kudus di sini adalah dari zaman perjanjian lama, ya. Jadi ketika Musa, ya, Abraham, ya, sampai rasul-rasul, mereka dikatakan adalah orang-orang kudus, ya. Mereka berdoa supaya apa? Supaya anak domba itu membawa umat Allah menang, ya, menang dari situasi dunia semakin gelap hari ini. Nanti akan dibahas terus sampai pasal 22. Bagaimana situasi dunia, bagaimana akan terjadinya akhir zaman, ya. Tapi bukan itu, bukan hanya itu saja maksudnya, ya. Tapi adalah bagaimana manusia bisa terus hidup bagi Allah. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, ayat yang ke-9 kan bilang mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima golongan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan umat dan bangsa. Pertanyaannya, kapan? Ya, kapan disembelihnya? Bahkan dikatakan dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Kapan anak domba ini disembelih? Ada yang mau coba jawab? Kalau saya takut salah ya. Marta, Asel, Rika, Evan, Niko. (2000 tahun yang lalu). Iya, betul sekali. Terima kasih Rika. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus disalibkan sebagai manusia, di saat itulah katakan apa? Ini sangat baik ya, bahwa dikatakan dia telah disembeli, ya, bahkan membeli. Nah, sekarang berarti ini artinya kita juga telah dibeli. Ya, dibeli artinya apa? Bukan lagi punya saya sendiri ya. Kalau misalnya saya ambil contoh, saya punya handphone ya. Saya punya handphone. Saya ketika beli dari counter ya kan. Saya beli dari counter HP ya. Ini masih punya counter bukan? Atau punya saya? Counter. Iya, punya counter. Nggak mungkin ya, karena ini sudah saya beli. Ya, sudah saya beli, sekarang punya saya HP-nya. Jadi sekarang istilahnya adalah, kalau kita memiliki satu benda atau satu hal yang kita kasihi, yang kita sayangi, ya, dan kita beli itu dengan misalnya tabungan kita, ya, dengan ya jerih lelah kita, misalnya kita ada bekerja sedikit lalu kita tabung, kita beli, maka kita pasti akan menyayanginya, pasti akan mengasihinya. Lu kalau bisa nggak usah ganti deh,
sampai bertahun-tahun sampai rusak. Ada nggak yang seperti itu? Yang punya ya ciri-ciri seperti itu, kalau beli sesuatu tunggu sampai rusak baru mau ganti. Erika ya, Axel, Evan, Niko gimana nih? Ya, semoga kita semua juga punya perasaan yang sama dengan Tuhan ya. Jika Tuhan membeli kita, Dia menebus kita dengan dirinya sendiri. Darah dan air keluar dari tubuhnya. Ini bukan berarti oh ya udah kan sudah memasuki ya tahun 2021, ya Tuhan belum datang, ya udah saya hidup aja, yang penting saya hidup nih. Tidak boleh demikian ya. Kita sudah baca dari kitab Matius bahwa kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Perlu bertobat. Lalu dilanjutkan ya. Jadi karena apakah ada yang mau sharing ya? Kalau ada saya berhenti sampai di sini ya. Saya hitung 1 sampai 5, kalau belum ada saya lanjutkan. Aku ada sharing dikit aja dari pembacaan ini, yaitu mengenai pasal ini ya, di mana pembahasannya itu mengenai Yohanes yang dapat penglihatan gitu ketika ia berada di atas. Ada satu kejadian ini yang agak menarik, yaitu ketika ada satu materai yang ketika ditanya siapa yang layak untuk bisa buka, tapi nggak ada satupun gitu yang bisa buka. Bahkan di situ kan maksudnya banyak juga ya malaikat-malaikat, orang-orang yang kuasanya besar gitu, yang cukup terkemuka gitu. Tapi yang hanya bisa membuka hanya anak domba itu. Jadi kayak bersyukur gitu karena ada anak domba ini yang telah melalui segala proses gitu. Makanya ia dianggap layak untuk bisa membuka materai ini gitu. Sehingga apa yang tercantum di dalam isinya dapat diketahui gitu. Jadi ini cukup ini sih yang aku nikmati gitu, bahwa kita memiliki anak domba yang berkuasa. Amin. Amin. Tuhan, thank you, Rika. Baik, ada lagi? Sharing sedikit ya. Ini mohon maaf tadi karena sinyal jadi baru join lagi. Ya, dari pembacaan malam ini juga aku terkesan ya, bagi kita, dia itu adalah seekor anak domba gitu ya. Tapi bagi musuh-musuh dia itu adalah singa gitu ya, di ayat 5 gitu. Dan ini menunjukkan bahwa dia itu adalah segalanya ya bagi kita ya. Dia itu benar-benar adalah seorang yang layak gitu untuk membuka gulungan kitab gitu ya, rahasia-rahasia dan misteri ekonomi Allah gitu. Hanya dia yang sanggup untuk membukanya gitu, karena dialah anak domba gitu yang benar-benar menebus gitu ya. Dia yang menjalankan semua proses, sehingga hanya dia sendiri yang memiliki kualifikasi untuk membuka gulungan kitab tersebut. Dan hari ini aku juga menjadi orang yang mengucap syukur gitu ya, karena Tuhan itu sudah membelas kasihani aku, juga teman-teman sekalian gitu yang ada di sini ya, sehingga kita bisa nggak hanya mengerti firman ini, tapi kita juga bisa mengalami ya dia sebagai anak domba itu, dia yang menjadi seorang penebus kita gitu ya, bagaimana dia datang kepada kita dengan penuh dengan belas kasihan dan kasih karunia gitu. Jadi marilah teman-teman malam hari ini kita sama-sama mengapresiasi ya anak domba ini dan terus berpegang teguh terhadap kebenaran yang kita miliki gitu. Yaitu kita jangan meremehkan ya Allah kita yang telah datang kepada kita sebagai anak domba, karena kalau misalkan kita menjadi orang yang bel gitu ya, menjadi orang yang menyangkal Tuhan, maka dia juga akan menjadi singa gitu bagi kita ya. Aku pikirnya seperti itu. Tapi ya ternyata gitu bahwa sekali Tuhan itu menyelamatkan kita, ya kita ini adalah selama-lamanya yang milik Tuhan. Jadi sampai selama-lamanya pun bila kita tidak setia, dia tetap adalah Allah yang setia. Jadi teman-teman, jika ada satu hati yang tawar gitu ya, marilah kita tetap dengan setia datang kepada Tuhan dengan hati yang mau bertobat dan juga mengaku dosa, gitu. Sehingga dia tetap dengan darah adinya gitu ya bisa kembali lagi membasuh kita, melindungi kita, sehingga sampai akhir ya, ketika nanti Tuhan datang kembali, kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar setia dan melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Amin ya. Oke, semoga ya, perkataan tadi juga kembali menerangi kita semua. Perlunya setia. Ini setia juga
tidak mudah, karena hari ini begitu banyak hal yang mungkin kita harus kerjakan, harus kita tempuh, ya. Pertama, suasana online ini semua jadi 2 kali lipat, tapi kembali lagi tergantung iman kita. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Ya, amin. Oke, ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya? Oke, saya hitung 1 sampai 5. Ya, kalau sudah ada, saya akan sekalian tutup ya. Saya beri kesimpulan sedikit. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita bersyukur bahwa di ayat 13 dan 14 ya, ini juga sebagai satu penutup dari pasal 5 dibilang, lalu aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi dan di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ini moga juga menjadi doa kita, bukan hanya di dalam ayat 13 saja, ya, tapi apa? Ini kita lihat bahwa semua makhluk sebenarnya memuji Tuhan. Ya, yang kita lihat sering lihat burung, sering lihat ya, ada anjing, kucing ya ya semua pasti juga adalah termasuk di sini, ya ikan, ya semua ciptaan. Tapi apa? Kita ciptaan yang paling mulia, yang dikatakan di dalam kitab Kejadian, sungguh amat baik. Masakan malah kita yang jauh dari Allah. Masakan malah manusia yang sering mencari kehendaknya sendiri. Ya kan? Ya, untuk bisa yang menyenangkan diri sendiri, ya memenuhi diri dengan banyak hal, tapi tidak mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan, ya. Tuhan telah menebus, ya. Bahkan sekarang kalau kita lihat ya fashion, ya semua model ya. Seperti ya tidak lagi menganggap Tuhan itu ada, ya. Sehingga kalau kita lihat begitu banyak di sosial media yang kita telah punya, ya, banyak berita-berita, banyak cerita-cerita juga ya sangat tidak relevan dengan kondisi yang Allah kehendaki. Itulah kenapa Allah belum datang-datang. Kenapa Tuhan belum datang-datang sampai hari ini? Karena sedang menunggu manusia ini bertobat ya. Dalam kitab Petrus juga dibilang, ya dia ini betapa kurang, apakah baik apa dia lebih baik ya supaya dia datang. Ya dia mau supaya kita juga bertobat, baru dia mau supaya kita diselamatkan. Ya, jadi moga melalui pembacaan malam ini ya kita juga berkata, amin. Ya, Tuhan, Engkau layak. Jika menerima puji-pujian itu sangat layak. Jadi moga semua ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Jangan lagi kita menjadi orang yang enggan ya, datang pada firman, enggan untuk berdoa. Karena tidak ada jalan lain untuk kita bisa diselamatkan dari dunia ini selain daripada kita datang pada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi inilah ya yang telah kita lihat dari pasal 5. Semoga kita semua juga diterangi dan kembali dipenuhi oleh diri Tuhan sendiri. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Nanti teman-teman boleh baca catatan langsungnya secara pribadi di rumah ya. Besok akan kita lanjutkan pasal yang ke-6. Oke. Jadi kita sampai di sini. Apakah ada yang bersukarela untuk mendoakan kita semua? Oke, baik. Mungkin saya akan tutup dalam doa. Ya, kalau belum ada yang bisa, mari kita satukan hati, kita berdoa setelah itu kita selesai. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kami cintai. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu menguatkan kami bahwa kami perlu setia. Kami perlu melihat bahwa Engkau sedang menyediakan segala sesuatu bagi kami, yaitu kami memiliki anak domba ya adalah Dikau sendiri. Dikau begitu lembut, Kau mengasihi kami. Kau juga adalah singa bagi kami. Bagaimana ketika musuh itu ada, Dikau menjadi singa yang terus menjaga kami. Tuhan, rahmatilah setiap pembacaan Alkitab setiap hari, agar kami juga secara pribadi maupun bersama-sama boleh bertumbuh dalam kerohanian. Hatilah Tuhan, ada Rika, Eva, Niko, Axel, Marta, Maria, juga diriku Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau bisa menambahkan kasih karunia kepada kami, kepada teman-teman lain yang belum bisa bergabung.
Tuhan, biarlah melalui kesetiaan kami boleh mendapatkan pahala kelak jika Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, berdoa jagalah kesehatan kami semua, juga mau ujian maupun pekerjaan yang akan kami hadapi ke depan, Tuhan sertai. Dalam nama-Mu yang mulia, agung, dan kudus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, ya, kita sampai di sini. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita